Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada konsep gerak, ada yang dinamakan dengan gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Dapat pula jenis gerak ini disebut sebagai suatu translasi beraturan. Dalam satu gerakan, memuat antara jarak dan perpindahan. Nah, jarak dapat dihitung dengan kelajuan dan perpindahan dapat dihitung dengan percepatan. Sekarang pengertian antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan arah geraknya dan berkaitan dengan posisi awal dan akhir benda. Oke, kita lanjut. Sekarang apa bedanya jarak dengan perpindahan? Nah, untuk lebih mengerti tentang perbedaan jarak dan perpindahan, maka kita harus tahu dulu tentang besaran. Nah, besaran itu ada dua. Yang pertama besaran vektor dan yang kedua adalah besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memuat, besar, dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memuat besar saja. Contoh misalnya, ada sebuah benda yang didorong dari arah kiri ke arah kanan sejauh 4 meter. Maka jarak benda tersebut adalah 4 meter. Sedangkan untuk perpindahan benda tersebut sejauh 4 meter. Hanya perbedaannya pada perpindahan itu harus dinyatakan arahnya. Maka perpindahannya sejauh 4 meter ke arah kanan. Dengan begitu, maka perpindahan termasuk pada besaran vektor, sedangkan jarak termasuk pada besaran skalar. Maka perpindahan benda tersebut sejauh 4 meter ke arah kanan, sedangkan jarak benda tersebut adalah 4 meter. Contoh lain misalnya, di sini ada sebuah jalur antara kota Jakarta dan Bandung. Bisa kalian lihat di situ ada jalur berwarna biru dengan panjang 270 km. Nah, jalur warna biru itu dinamakan dengan jarak. Sementara perpindahan antara kota Jakarta dan Bandung itu ditunjukkan oleh jalur warna merah putus-putus sejauh 180 km. Jika seseorang berangkat dari kota Jakarta ke Bandung, maka jarak yang ditempuhnya adalah 275 km. Sementara perpindahannya 180 km ke arah tenggara. Supaya lebih memahami tentang jarak dan perpindahan, mari kita simak cerita berikut. Di sini diceritakan si Udin bergerak dari titik A ke titik B, lalu bergerak lagi ke titik C. Jarak antara titik A dan titik C adalah 300 meter. Dan jarak antara titik C ke titik B adalah 200 meter. Jadi, dapat disimpulkan seperti ini. Dari titik A ke titik C, si Udin berpindah sejauh 300 meter. Sedang jarak lintasan dari titik A ke titik B dan ke titik C sejauh 700 meter. Maka dapat ditulis seperti ini. Perpindahan si Udin adalah 300 meter ke arah C. Sedangkan jarak tempuh si Udin sejauh 700 meter. Selanjutnya, sekarang kita akan mengenal tentang kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan dan kecepatan? Kelajuan menyatakan panjangnya lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu, sedangkan kecepatan menyatakan besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Persamaan kelajuan dan percepatan adalah berkaitan dengan gerak dan sama-sama mempunyai satuan meter per sekon. Jika tadi adalah persamaan antara kelajuan dan kecepatan, nah sekarang apa perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kelajuan
berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan percepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan merupakan besaran skalar, di mana besaran yang hanya memuat besar saja tanpa memperdulikan arah, mau itu arah utara, selatan, barat, kanan, kiri, atas, bawah, semua dapat dihitung. Sementara alat ukur untuk kelajuan adalah speedometer. Tentunya kalian sudah pada tahu kan speedometer? Ya, speedometer itu biasanya ada di kendaraan kita, baik di mobil maupun di sepeda motor. Sementara percepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memuat besar dan arah. Untuk alat ukur percepatan biasanya memakai velocimeter atau GPS. Nah, untuk materi perhitungan percepatan dan kelajuan serta pembahasan rumus percepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu akan dibahas di materi selanjutnya.